Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Setelah sebelumnya telah kita baca dan telah kita ambil juga jelaskan secara ringkas hadis yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat, yang tentunya telah masyhur di tengah-tengah kita, telah sering kita dengarkan dan bahkan telah kita hafalkan tanpa harus mengkhususkan waktu untuk menghafalnya, karena saking masyhurnya di tengah-tengah kita dan saking seringnya didengarkan dari lisan-lisan guru-guru kita. Semoga Allah senantiasa menjaga mereka. Hari ini insyaAllah kita ambil hadis yang kedua yang masyhur disebut dengan hadis Jibril, yang menjelaskan atau menyebutkan tentang rukun Islam, rukun iman dan apa itu ihsan dalam kehidupan kita, dalam beragama kita. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bukunya Al-Arba'in An-Nawawi pada hadis yang kedua, beliau berkata an Umar radhiyallahu anhu aidha, dari sahabat yang mulia Umar radhiyallahu anhu juga, karena hadis yang pertama juga diriwayatkan oleh beliau. Beliau berkata, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaum. Suatu hari kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari tatkala kami duduk-duduk sedang bermajelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang lelaki, syadidu bayadhi thiyab, sangat putih pakaiannya, syadidu sawadi sya'r, sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tidak nampak atau tidak dilihat dari pakaiannya, dari bentuknya ada bekas-bekas tanda perjalanan jauh. Wala ya'rifu minna ahad, dan juga tidak ada salah seorang pun dari kami yang mengenalnya. Artinya dia adalah orang baru, tidak ada yang mengenalinya dan tidak ada tanda-tanda safar. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga orang tersebut, lelaki tersebut duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di hadapan beliau. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian ia mendekatkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidayhi, dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Wa qala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu saya apa itu, atau beritahu saya tentang Islam.
Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam, Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersyahadat bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu menempuh jalan ke sana. Kemudian orang tersebut berkata, "Shadaqta, engkau benar." Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Maka kata sahabat yang ada di sekitar itu, atau kata Umar radhiyallahu anhu, fa'ajibna lahu. Hal tersebut membuat ajab, heran, kagum atau terheran-heran. Mengapa? Karena ia yang bertanya, kemudian ia juga yang menjawab. Ia yang bertanya, kemudian ia juga yang menjawab. Tentu ini menjadi sesuatu yang mengherankan, karena pada keumumannya orang yang bertanya adalah orang yang tidak tahu. Tapi di sini terlebih lagi dia adalah orang yang tidak dikenali, orang yang datang tanpa ada bekas-bekas safar, kemudian bertanya lalu membenarkan sendiri. Tentu hal ini membuat Umar dan para sahabat yang ada di situ keheranan. Kemudian qala fa akhbirni 'anil iman, berkata lagi lelaki tersebut adalah, kabarkan atau beritahu saya tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul dan hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Qala sadaqta. Kembali lagi lelaki tersebut berkata, engkau benar. Kemudian beliau berkata lagi, qala fa akhbirni 'anil islam, 'anil ihsan. Kabarkan atau beritahu kepada saya tentang apa itu ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka engkau, al-ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan apabila engkau tidak mampu melakukan hal tersebut, engkau tidak mampu membayangkan atau menganggap bahwasanya Allah melihatmu, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu melihatmu. Kemudian selanjutnya lelaki tersebut bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anis sa'ah, kabarkan atau beritahu saya tentang hari kiamat atau tanda-tandanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, dan tidaklah yang ditanyai tentang hari kiamat itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kemudian kembali lagi lelaki tersebut bertanya, fa akhbirni an amaratiha, maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta lidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Beliau menjawab, tanda-tanda hari kiamat itu adalah jika seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan jika engkau mendapati seorang penggembala yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian yang layak atau berpakaian dia lusuh, saling berlomba dalam meninggikan bangunan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, atau nampaknya di sini Umar yang berkata, tsumman talaqa, kemudian ia pergi, falabithtu maliyan, aku pun terdiam sejenak. Tsumma qala li, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kata Umar radhiyallahu anhu, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Maka Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam,
Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahui. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Jibril berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya lelaki tersebut adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini adalah salah satu hadis yang sangat agung. Hadis yang banyak mencakup atau mencakup pokok-pokok dari agama. Pokok-pokok atau pondasi amalan-amalan yang nampak ataupun yang tidak nampak, amalan batin, amalan hati. Dan hampir semua cabang-cabang ilmu syariat kembali dan bercabang pada hadis ini. Pembahasan akidah nanti banyak muncul dalam, ataukah para ulama banyak membahas pembahasan akidah yang diambil dari rukun iman yang disebutkan dalam hadis ini juga. Sebagaimana disebutkan oleh ulama bahwasanya Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, maka hadis Jibril disebutkan sebagai Ummus Sunnah karena kandungan yang terdapat padanya sangat luas, sangat mencakup hampir di seluruh pembahasan ilmu agama. Biografi dari Umar radhiyallahu anhu telah kita sebutkan di biografi ringkas, telah kita sebutkan di hadis yang pertama sebelumnya. Kemudian selanjutnya beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaum, atau bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaum, tatkala suatu hari kami sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang duduk-duduk. Kebiasaan mereka para sahabat radhiyallahu anhum yaitu mereka bermajelis, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada beliau tentang agama mereka. Mereka belajar mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menunggu siapa yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga yang lainnya juga bisa mendapatkan ilmu. Jadi ilmu kadang didapatkan bukan hanya ketika kita bertanya. Kadang pertanyaan orang kemudian dijawab oleh seorang alim, maka itu juga menjadi ilmu bagi kita yang sebelumnya kita tidak mengetahuinya. Kadang ada sebuah permasalahan yang tidak kita tahu atau bahkan tidak terlintas untuk mengetahuinya, tidak ada keinginan untuk bertanya, tapi karena ada yang lain yang bertanya, maka ia mendapat faidah. Maka ia pun mendapat faidah. Inilah salah satu manfaat kita duduk bersama orang-orang soleh, duduk bersama ahli ilmu. Ini ditunjukkan oleh para sahabat. Melalui hadis ini kita bisa petik faidah hal tersebut. Bahwasanya mereka duduk, mereka bertanya, mereka belajar inda Rasulillah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk belajar, untuk mengambil ilmu. Mereka adalah orang-orang yang semangat. Ya, tentu yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu adalah para sahabat. Mereka adalah orang yang sangat bersemangat untuk mengenal atau mempelajari ilmu. Maka pada saat itu datang
seseorang yang tidak ia kenali. Ia bertanya tentang beberapa permasalahan dalam agama ini, dalam agama Islam ini. Maka para sahabat mendengarkan apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ini nampak padanya lelaki yang asing bagi para sahabat. Maksudnya tidak dikenali dari dua sisi, atau para sahabat merasa asing karena orang ini ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, karena pakaiannya yang indah, pakaiannya yang bagus, dan rambutnya yang sangat hitam. Tidak ada tanda-tanda safar padanya. Pada waktu itu diketahui akan nampak bagi orang yang sedang melakukan atau telah melakukan perjalanan jauh. Pasti nampak bekas-bekas safar. Seperti contoh misalkan ada debu yang menempel di kepalanya atau di rambutnya. Maka itu akan nampak. Tapi lelaki yang datang kepada Nabi pada saat itu, atau dalam hadis ini, tidak nampak padanya tanda-tanda perjalanan jauh. Pakaiannya pun tidak ada kotoran atau sangat rapi. Syadidu bayadi thiyab, sangat putih. Tidak ada tanda-tanda adanya kotoran atau bekas perjalanan jauh berupa debu atau kotoran-kotoran lain yang menempel, yang dimaklumi pada saat itu. Maka ini adalah hal yang sangat asing bagi para sahabat. Seorang lelaki yang tidak dikenali bentuknya, tidak dikenali ada tanda-tanda perjalanan jauh darinya, tidak nampak padanya telah melakukan perjalanan yang sangat jauh, maka lelaki ini tidak dikenali di sisi mereka, yaitu ar-rajul mubham, tidak diketahui siapa lelaki ini. Dan nanti akan diketahui bahwasanya lelaki ini adalah Jibril alaihissalam, datang dalam bentuk manusia, akan tetapi pada hakikatnya ia adalah seorang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Syadidu bayadi thiyab, yaitu ia mengenakan pakaian yang sangat putih, yang sangat bersih. Dan dia datang untuk menanyakan tentang agama, untuk mempelajari atau untuk mengajarkan. Ini menjadi tanda bagi kita atau pelajaran yang sangat besar. Tidaklah mungkin kemudian datang dengan pakaian yang bersih, rapih, putih, kecuali memang ia telah siap untuk belajar atau untuk mengajar. Tidak kemudian ia datang hanya untuk bermain-main dalam majlis atau hal-hal yang lain, sementara ia mempelajari agama Allah yang mulia, yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Syadidu bayadi thiyab, sangat putih pakaiannya. Bentuk pemuliaan terhadap ilmu. Ia datang dengan pakaian yang terindah, tidak asal-asalan. Ia memang telah mempersiapkan dirinya untuk itu. Karena ia tahu apa yang akan ia ambil atau apa yang akan ia ajarkan adalah sesuatu yang mulia, maka ia harus nampakkan kemuliaan itu. Ada sangat banyak pelajaran yang bisa diambil hanya dalam potongan
hadis ini, syadidu bayadi siyab. Banyak keutamaan-keutamaan ilmu yang bisa diambil. Banyak pemuliaan, bentuk-bentuk pemuliaan ilmu yang bisa kita ambil. Dan hendaknya lah para penuntut ilmu memahami dengan baik hal ini, mengkaji, mengilmui, dan tentu mengamalkannya, dan nanti mengajarkannya kepada manusia, agar ia tidak bermudah-mudahan dalam ilmu, tidak merendahkan, dan senantiasa meninggikan dan memuliakan ilmu. Syadidu sawadi syiar, rambutnya sangat hitam, tidak ada tanda-tanda safar, tidak ada melengket debu. Dan rambut yang hitam menunjukkan bahwasanya ia datang dalam bentuk seorang pemuda, karena rambutnya sangat hitam. Annahu syab, bahwasanya dia adalah seorang pemuda. La yura alaihi safar, la yura alaihi atharus safar. Tidak dilihat atau tidak nampak padanya tanda-tanda seseorang yang telah melakukan perjalanan jauh, karena bajunya yang sangat putih, rambutnya yang hitam, tidak ada debu yang menempel padanya. Dan dimaklumi pada zaman itu di sana banyak melewati gurun-gurun pasir yang mungkin akan ada gubar, yaitu badai pasir yang ia tentu akan menerpanya, meninggalkan jejak di rambutnya. Tapi itu tidak nampak padanya. Jadi kemungkinan ia bukanlah seorang musafir pada waktu itu, karena tidak ada tanda-tanda safar padanya. Tidak ada bekas safar yang nampak padanya. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalinya, bahwasanya dia bukan penduduk kota tersebut atau penduduk tempat tersebut yang dikenal. Maka dia adalah seorang yang asing. Inilah menjadi tanda yang sangat besar bahwasanya ia seorang malaikat. Ia tidak dikenali dan tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga ia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian ia menyandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga mengajarkan kepada kita ketika ingin belajar, maka hendaknya ia mendekat. Hendaknya ia mendekat. Ada pada penuntut ilmu diajarkan dalam hadis ini juga. Sebelumnya tadi sudah disebutkan pakaian yang putih, yang bersih. Kemudian ia datang mendekat. Kita ketahui bahwasanya ia mendekat karena ia menyandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya berarti berhadapan dengan sangat dekatnya. Wa wada'a kaffaihi, dan ia meletakkan telapak tangannya, kedua telapak tangannya, yaitu kedua telapak tangan lelaki yang datang ini, ala fakhidaihi, di atas kedua pahanya. Diketahui bahwa di sini adalah di atas kedua paha lelaki itu, bukan di atas kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sebagai bentuk
pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki ini mulai bertanya, "Ya Muhammad," beliau tidak menyebutkan ya Nabi atau ya Rasulullah, agar para sahabat yang ada di situ mengetahui bahwasanya orang ini adalah orang asing. Semakin dikuatkan dengan kata ya Muhammad. Kenapa? Karena kalau jika saja orang yang bertanya yang datang ini adalah penduduk setempat atau orang yang dekat dengan Nabi, maka pasti akan berkata ya Nabiullah atau ya Rasulullah, tidak menyebut nama. Yang menyebut nama pada waktu itu adalah hanya orang-orang Arabi atau orang-orang pedalaman yang tidak mengetahui tentang kemuliaan dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku atau beritahu aku tentang Islam. Ajarkan aku tentang Islam. Akhbirni anil Islam. Kabarkan padaku tentang Islam, yaitu pertanyaan, apa itu Islam? Apa itu Islam? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Islam, Islam itu adalah antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya engkau bersaksi tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Ini rukun pertama dari rukun-rukun Islam yang telah kita kenali tentunya. Kemudian apa makna syahadat? Antasyhadu, engkau bersyahadat. Apa makna syahadat? Syahadat adalah engkau meyakini sesuatu dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan. Tidak cukup hanya dengan lisan saja. Bahkan harus dan wajib dengan hati menetapkan, meyakini dengan hati, kemudian mengucapkannya dengan lisan. Karena jika hanya dengan lisan saja, maka itu perbuatan orang-orang munafik. Ia hanya berucap keimanan di lisannya, tapi tidak meyakini dalam hatinya. Tidak tertanam, tidak tertancap keimanan dalam hatinya. Hanya sekedar terucap di ujung lisannya saja. Kalimat la ilaha illallah, padanya terdapat penafian dan penetapan. La ilaha, tidak ada yang diibadahi, adalah penafian. Artinya kita menghilangkan dulu semua yang diibadahi. Kemudian isbat, kemudian kita tetapkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. La ilaha illallah artinya adalah la ma'buda haqqun illallah. Tiada yang diibadahi dengan benar atau tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang al-haq. Hanya dia yang berhak, hanya dia yang benar untuk diibadahi. Dan adapun ma yad'una min dunih, apa yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala, wal batil, adalah batil, lawan dari hak.
Ada banyak pembahasan jika kita ingin membahas kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Bahkan ditulis banyak kitab, dan yang terkenal adalah makna kalimat la ilaha illallah yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di sana disebutkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan segala macam yang berkaitan tentang kalimat ini. Dan keliru tersebar di kalangan kita, di masyarakat kita, dalam mengartikan atau memaknai kalimat la ilaha illallah ini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Ini hal yang sangat keliru, yang tidak dipahami, yang tidak disadari. Mengartikan kalimat la ilaha illallah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, atau tidak ada yang diibadahi selain Allah, dipahami darinya bahwa semua yang diibadahi adalah Allah. Tentu ini sangat batil. Tentu ini sangat batil. Makanya kita butuh untuk mempelajari kalimat ini. Makanya tidak heran jika di sana kita dapati orang-orang yang berucap la ilaha illallah tapi masih menyembah kubur. Masih menyembah pohon misalkan, bebatuan. Masih menyimpan patung, benda-benda keramat di dalam kediamannya. Ya, karena tidak paham. Karena tidak paham tentang kalimat la ilaha illallah. Maka sudah sepantasnya penuntut ilmu ia memiliki perhatian yang besar dan khusus untuk mempelajari dan mendalami kalimat ini. Tentu yang pertama untuk dirinya, kemudian untuk keluarganya, lalu untuk kaum muslimin secara umum. Ia wajib untuk mengajarkannya makna dari kalimat la ilaha illallah. Bahwasanya artinya adalah la ma'budu haqqun, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ya, dia hanya diutus, berarti tidak berhak untuk diibadahi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, berarti tidak berhak untuk diibadahi. Bagaimanapun beliau adalah, sekalipun beliau adalah orang yang paling mulia, beliau tetap Rasul, adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ia tidak pantas untuk diibadahi. Karena telah dipahami bahwasanya la ilaha illallah, enggak ada yang bisa atau enggak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Bahkan malaikat tidak berhak untuk diibadahi, bahkan Rasul tidak berhak untuk diibadahi, terlebih lagi selainnya. Ini adalah rukun Islam yang pertama. Antasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua kata beliau wa tuqimas shalah, engkau menegakkan salat, yaitu engkau melaksanakannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Artinya ini adalah perbuatan yang sudah diajarkan, sudah tetap semua ketentuan-ketentuan yang ada padanya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Maka tidak pantas ataukah sebagai bentuk kelancangan apabila ada seseorang di sana yang melakukan gerakan-gerakan tambahan atau perbuatan-perbuatan tambahan yang tidak datang contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna tukim. Itulah makna dari kata tukim. Engkau menegakkan. Artinya menegakkan sesuatu sesuai dengan tuntutan,
sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan solat di sini termasuk di dalamnya solat yang wajib dan juga solat yang nafilah, solat sunnah. Kita tidak membahas panjang lebar tentang solat karena ini adalah pembahasan di buku-buku fikih. Selanjutnya kata beliau, wa tu'ti az-zakah, engkau menunaikan zakat, engkau mendatangkan zakat. Ya, ini artinya adalah engkau menunaikan zakat. Dan zakat itu adalah harta yang wajib untuk dikeluarkan bagi siapa yang berhak untuk untuk menerimanya. Dan hal ini juga sebagai bentuk tentunya ta'abbudan lillah, sebagai bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta-harta yang termasuk dari harta zakat yang ketentuan-ketentuannya dibahas dalam buku-buku fikih. Nisab dan haulnya berupa emas, perak, dan pertanian, peternakan, dan segala macamnya. Ini dibahas panjang lebar ketentuan dan ketetapannya di buku-buku fikih. InsyaAllah akan kita pelajari nanti. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah watasuma Ramadan. Engkau berpuasa di bulan Ramadan, yaitu engkau menahan diri dari makan dan minum pada bulan Ramadan sebagai bentuk ta'abbudan lillah, juga sebagai bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dilakukan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ramadan adalah sebuah bulan yang telah masyhur di tengah-tengah kita. Bukan tidak sepantasnya penuntut ilmu mengetahui Ramadan hanya ketika orang-orang mulai berpuasa. Tidak. Ia harus tahu bahwasanya Ramadan itu terletak di antara bulan Sya'ban dan bulan Syawal. Kita juga butuh atau penting mengetahui nama-nama bulan-bulan di tahun Hijriah, karena banyak berkaitan tentang ibadah-ibadah yang berkaitan dengan bulan-bulan tersebut. Salah satunya Ramadan dan juga ibadah yang mulia yang ada di bulan sekarang ini, yaitu ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Yang kelima, rukun Islam yang kelima, kata beliau, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau melakukan haji atau melaksanakan haji jika memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Ini juga tentunya karena ta'abbudan lillah, sebagai bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berhaji ini adalah atau disebutkan di sini terikat dengan istita'ah, kemampuan. Sebab tidak semua mampu dari segi harta dan lainnya untuk melaksanakan haji. Ini dia adalah ibadah, disebut sebagai ibadah maliyah dan juga sekalian dengan ibadah badaniyah. Ibadah yang berkaitan dengan harta dan juga berkaitan dengan badan. Kita berlelah-lelah melakukan perjalanan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Dari hadis ini diketahui bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Dari hadis yang mulia ini. Itulah kenapa tadi sempat kita singgung dia disebut sebagai ummus sunnah,
Sebagaimana kedudukan Al-Fatihah sebagai Ummul Quran, maka hadis ini disebut sebagai Ummus Sunnah. Yang pertama ini memberikan pengetahuan kepada kita apa itu Islam, yang kita jadikan sebagai pedoman hidup, yang kita jadikan sebagai pegangan hidup. Bahkan wajib bagi kita untuk menjadikan sebagai agama. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah Islam. Maka tidak pantas bagi kita sebagai orang yang berakal untuk mencari selain dari Islam. Dan ketika kita telah menetapkan Islam sebagai agama kita, maka wajib bagi kita untuk memahami, mempelajari apa itu Islam. Dan di sini disebutkan bahwasanya Islam itu adalah engkau bersyahadat, bahwasanya engkau mempersaksikan, bahwasanya tentu dengan keyakinan hati dan ucapan dengan lisan, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk menunaikannya. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan lagi masih di pembahasan hadis ini. Mungkin sekitar 2 pertemuan atau 3 lagi. Karena memang apa yang terdapat di dalamnya ini adalah hadis-hadis yang atau pembahasan-pembahasan yang sangat penting, yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia, dan harus senantiasa kita hadirkan di hadapan kita. InsyaAllah kita lanjutkan lagi pembahasan hadis ini di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.